Selamat pagi, Salam Alehem. Hari ini Kamis, tanggal 29 September tahun 2022, saya Pendeta Raymond Manopo dari Gedung Gereja Gemim Sion ngajak saudara-saudara untuk ibadah bersama. Kita buka persekutuan ibadah pagi ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 13. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu, sebab kami percaya bahwa kasih setia dan kemurahan-Mu senantiasa menjadi bahagian kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh menikmati lagi hari yang baru, ini semua terjadi atas perkenanan-Mu untuk kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami mengambil waktu sesaat untuk beribadah. Kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu yang suci kudus. Roh Kudus bekerja berkuasa atas kami. Biarlah firman itu akan menuntun jalan hidup kami di sepanjang hari ini, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tetapi sebaliknya kami melakukan segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Ampuni kami atas pelanggaran dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan jadikan ibadah kami saat ini hanya dalam nama-Mu yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 10a. Kitab Ulangan pasal 26 ayat 10a, firman Tuhan berkata begini, oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang mau melakukan dalam kehidupan hari ini, besok, bahkan sampai masa yang akan datang. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita mengucapkan pengakuan iman Kristen menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, senang, bangga, dan sukacita, dan bahagia membawa persembahan hasil pertama di depan mezbah sebagai tanda syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan. Ini kalimat terakhir
yang diucapkan oleh kelompok atau pribadi yang mendapatkan hasil dari tanah yang diberikan Tuhan. Pengetahuan dan pemahaman membawa hasil pertama bagi umat terlaksanakan. Mereka membawa dengan ikhlas, mereka membawa tidak memotong-motong atau hanya sebagian. Mereka membawa sesuatu kepada Tuhan, tidak disertai dengan manipulasi. Luar biasa, saudara-saudara. Mereka membawa persembahan dengan ikhlas. Ini sangat luar biasa. 100% apa yang mereka dapatkan, mereka bawa kepada Tuhan, yaitu di tempat yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu di mezbah, di kemah yang kudus. Saudara-saudara, jika kita memahami persembahan hasil pertama, maka ia akan membawa persembahan yang terbaik sebagai tanda ketaatan pada firman Tuhan. Penegasan kata aku di sini membawa hasil pertama sebagai kewajiban dan tidak didelegasikan kepada orang lain. Kata aku yang ada dalam Alkitab yang kita baca menunjuk pada seseorang yang telah memetik langsung hasil panen dan membawa langsung kepada Tuhan, diletakkan di tempat suci, tempat kudus, di depan imam. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, membawa persembahan kita secara langsung, ini hal yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan lewat Musa ketika mereka akan memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Pada waktu itu Musa berpidato, berkhotbah untuk mengingatkan agar ketika mereka tiba di tanah Kanaan dan ketika mereka menanam, maka Tuhan akan menumbuhkan apa yang mereka tanam. Dan setelah mereka memetik hasil dari apa yang mereka tanam, ada satu kewajiban yang harus mereka lakukan, yaitu mempersembahkan apa yang mereka petik pada kali yang pertama untuk Tuhan. Nah, memang ada persyaratan kata-kata yang harus disampaikan oleh umat ketika mereka membawa hasil pertama di depan imam, yaitu mereka harus mengungkapkan pengakuan bahwa Bapakku adalah seorang pengembara yang pergi ke tanah Mesir dan Tuhan memberkati mereka untuk bisa keluar dan mereka boleh tiba di tanah perjanjian. Jadi ada ungkapan bahwa apa yang mereka dapatkan itu merupakan berkat yang Tuhan izinkan untuk mereka miliki. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan bahwa persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan itu dalam rangka ungkapan syukur yang harus mereka lakukan, di mana nenek moyang mereka adalah pengembara yang tertindas di tanah Mesir, tetapi atas pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan menuntun nenek moyang mereka boleh tiba di negeri yang berlimpah susu dan madu.
Realitas dalam kehidupan kita, saudara, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil yang kita sudah kerjakan. Memang konsep persembahan dalam perjanjian lama masih tertuju pada hasil panen. Apakah panen gandum? Apakah panen buah anggur? Karena konsep perjanjian lama pekerjaan umat Israel seperti itu adanya. Tetapi di dunia modern saat ini warga gereja memiliki pekerjaan yang begitu amat banyak. Ada sebagai pedagang, TNI, Polri, aparatur sipil negara, pengusaha, pengacara, dan lain-lain sebagainya. Nah tentu saudara-saudara, kalau dalam konsep perjanjian lama, hasil pertama yang mereka petik, mereka harus isi dalam sebuah bakul dan diberikan kepada Tuhan di tempat yang disampaikan oleh Tuhan. Maka untuk konsep warga gereja saat ini yang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, yang begitu amat banyak, bisa juga saudara, hasil yang kita dapatkan, kita berikan di gedung gereja. Apa saja yang kita dapatkan, kita bisa berikan di gedung gereja. Kalau itu merupakan bahan-bahan natural, tidak apa-apa saudara. Kita membawa di gedung gereja, nanti badan pekerja akan mengatur untuk supaya bahan natural itu mungkin dapat diuangkan. Ataupun kalau memang pekerjaan kita tidak menghasilkan bahan-bahan natural seperti pisang, ubi, kelapa, cengkih, palah, dan lain-lain sebagainya, mungkin kita langsung memberikan dalam bentuk materi seperti uang. Yang pasti bahwa catatan yang paling utama yaitu kita memberi dengan penuh sukacita, tidak memberi dengan duka atau paksa, tetapi pemberian kita kepada Tuhan itu dalam rangka mensyukuri saudara-saudara. Kalau umat Israel mensyukuri bahwa Tuhan menyertai mereka sejak dari tanah Mesir tiba di tanah Kanaan. Tetapi ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita juga terajak untuk mensyukuri, yaitu bahwa Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita boleh beraktivitas, untuk kita boleh bekerja, menyelesaikan bentuk-bentuk pekerjaan yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Dan seusai kita melaksanakan pekerjaan, kita mendapat upah, maka upah itulah saudara-saudara kita berikan untuk Tuhan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi inti daripada firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, kita diajar untuk memberi dengan penuh sukacita. Kecil atau besar pemberian kita itu tergantung dari apa yang kita dapat. Jadi sekali lagi, pemberian kita kecil atau besar tergantung apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan mengizinkan diberikan kepada kita 10 juta, kita atur itu. 1 juta, kita atur itu saudara. Tetapi prinsipnya kita memberi dengan penuh sukacita, bukan dengan duka atau paksa. Yang pasti bahwa ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita akan diberkati di dalam segala hal. Ketika kita akan diberkati oleh Tuhan, maka akan ada kebahagiaan, kegembiraan, kesukacitaan yang akan teralami dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kita masing-masing. Selamat kita belajar untuk memberi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan penuh sukacita, bukan dengan duka atau paksa. Amin.